Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama di YouTube channel Dela. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dela Chanesya Putri, NIM 215300137. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau Akbar. Saya bertujuan untuk membuat video ini untuk memenuhi UTS saya, yaitu Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dinda Genta Wicara SEMM, di mana UTS-nya yaitu membuat video pidato tentang perekonomian di masa pandemi. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa hidupkan juga loncengnya. Selamat menyaksikan pidato singkat dari saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya karena bisa berkumpul di virtual saat ini. Dan saya terima kasih juga saya ucapkan untuk pada kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan sepatah dua patah kata untuk menyampaikan tentang pidato perekonomian di masa pandemi ini. Dengan mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke inti pidato. Baik, sebagaimana kita ketahui, perekonomian di Indonesia ini sangat merosot karena banyak angka pengangguran. Tidak hanya di Indonesia, perekonomian di negara-negara tertentu akibat COVID ini dapat kita lihat tidak hanya mempengaruhi perekonomian, bahkan di dunia pun mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian di dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan berbagai negara lainnya. Pada pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 ini menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ekonomi negara. Data yang didapatkan pada perekonomian di Indonesia pada tahun 2020 dihadapkan dengan banyaknya masalah terkait aspek ekonomi akibat COVID-19 atau COVID-19. Nah, di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan year on year atau tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan pencapaian 2,97% dibandingkan perhitungan tahun lalu, tahun 2019, yaitu sebesar 5,7%. Nah, dari dampak penurunan persentase ekonomi di Indonesia ini, salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK dari masa pandemi ini. Virus ini kita ketahui banyak mengalami kerugian terhadap kita sendiri, khususnya kepada banyaknya orang pengangguran, penduduk miskin, dan sulit untuk ekonomi pun sulit, bekerja pun sudah sulit karena COVID ini. Kita harus menjaga kesehatan, harus menjaga jarak, jadi sangat sulit untuk kita beraktivitas. Nah, jadi apa upaya pemerintah untuk mengatasi perekonomian di Indonesia ini? Jadi, pemerintah mengeluarkan kebijakan atau menyikapi dalam pemulihan ekonomi ini, mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna untuk pemulihan ekonomi di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Nomor 1 Tahun 2000 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Nah, seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya belanja pemulihan kesehatan dan ekonomi, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19 atau COVID-19. Jadi pemerintah itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut untuk mengembalikan perekonomian masyarakat Indonesia ini dengan sebaik-baik mungkin seperti dahulu. Mungkin hanya itu pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Maaf kalau penjelasan saya kurang rinci, kurang paham dimengerti. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Salah dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.